Oh ini, satu ketinggalan. Well, itulah yang namanya anak-anak ya. Anak-anak tetap menjadi anak-anak, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ini kita yang sudah dewasa seperti anak-anak, nah itu yang lucu. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, kita berdoa sekali lagi ya. Saya mau ajak kita berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa, kami berkumpul di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus yang boleh memberkati setiap kami di tempat ini dan juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ini lewat online, sehingga Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, firman Tuhan ditanam di dalam hati kami yang paling dalam, menjadi benih yang baik Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa gereja Tuhan boleh terus bertumbuh, semakin dewasa di dalam Engkau, dan lewat pengenalan kami akan Tuhan, kami boleh terus menjadi pribadi yang teguh, kami boleh bertindak, melakukan bagian kami, panggilan kami, untuk bawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin, amin. Oke, saudara yang kasih Tuhan, ini minggu terakhir ya, betul ya, bulan Februari. Saya lanjut dari khotbah saya minggu lalu, jadi masih dengan judul yang sama. Judul khotbah saya kali ini yaitu Knowing God, Lessons from David, mengenal Tuhan, pelajaran dari Daud ya, dari Nabi Daud. Oke, sambil kita perhatikan ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar banyak nih ya tentang yang namanya pengenalan akan Tuhan selama ini. Dan lewat apa yang kita pelajari minggu lalu, lewat satu pribadi yang luar biasa, Daud, dengan kehidupannya yang suatu hari, suatu saat dia bertemu dengan Goliat, kita lihat bahwa perubahan, pengenalan akan Tuhan itu akan membawa sebuah perubahan yang serius, yang signifikan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau kita sebagai gereja Tuhan benar-benar mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan, saya terlalu percaya bahwa kehidupan seseorang itu tidak akan pernah sama lagi, tidak akan pernah menjadi kehidupan yang biasa, tetapi akan menjadi orang yang luar biasa. Dia akan membawa dampak, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Itu yang menjadi akibat atau hasil dari pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita belajar Daud itu adalah seorang gembala ya. Dan waktu itu ketika dia bertemu dengan Goliat, dia masih kecil. Goliat bahkan katakan dia kayak memaki Daud gitu. Ketika Daud maju ke depan, Goliat itu bilang, apakah aku ini anjing katanya, dikirim orang yang masih kecil. Gitu, seperti itu Goliat bilang, karena Goliat masih kemerah-merahan dibilang. Ini bukan babi panggang gitu ya, kemerah-merahan. Tapi memang kayaknya masih lucu gitu. Jadi buat Goliat ini anak kecil gitu, mungkin kalau dibayangin Jefera dengan siapa gitu, dengan Pasurnala lebih gede lagi, ini lebih gede lagi gitu ya. Ini siapa nih dikirim anak kecil begini ini untuk menghadapi saya. Nah, Daud nih dia bukan pahlawan, dia belum pernah ikut perang, dia tidak pernah memakai pakaian perang, dia tidak tahu menggunakan alat-alat atau senjata perang, dan dia kecil secara fisik. Tetapi Daud ini adalah seorang yang cinta akan hukum Tuhan, cinta akan the law of God, firman Tuhan atau hukum Tuhan, perkataan Tuhan ya. Pada hari ini itu adalah hukum Tuhan atau firman Tuhan buat setiap kita. Nah, kecintaan Daud akan hukum Tuhan itu membawa kepada sebuah pengetahuan akan Tuhan, jadi dia tahu siapa Tuhan dia, karakter Tuhan, dan juga pengenalan akan Tuhan. Maksudnya dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kehidupan sehari-harinya dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia memuji Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya Daud mengalahkan Goliat, dan Daud dia menyelamatkan sebuah bangsa dan dia merubah masa depan sebuah bangsa. Saudara bayangkan kalau Daud tidak muncul pada waktu itu, ini cerita Alkitab beda sekali nih. Israel tidak diselamatkan, mungkin bangsa Filistin yang pada hari ini kita bisa lihat dari sejarah itu menjadi bangsa-bangsa yang memang masih ada, itu sejarah dunia akan berbeda. Tapi karena ada satu orang, satu anak remaja lah kalau bisa dibilang ya, yang memberikan diri dia, maka ada masa depan yang berubah, yang memberikan sebuah efek yang panjang sampai kepada hari ini. Nah, Daud ini jadi seorang history maker yang membuat sejarah di generasinya dan memberi dampak bahkan setelah dia sudah kembali ke rumah Bapa, istilahnya begitu. Nah, kita lihat kembali Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32.
Firman Tuhan katakan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. But the people who know their God shall stand firm and take action. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita terus ya kita renungkan tentang ayat firman Tuhan ini, karena ternyata dalam dan semakin dalam ayat firman Tuhan seiring dengan kita boleh terus merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sampai titik ini saya mau sampaikan begini, bahwa pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah dasar yang kuat, sebuah fondasi yang kuat supaya kita ini bisa berdiri teguh dan kita bisa bertindak. Saya pikir ini ayatnya cukup sederhana ya. Jadi kalau kita mengerti, kita bolak-balik juga bahwa kita nggak akan pernah bisa menjadi pribadi yang bertindak, kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang berdiri teguh kalau kita nggak kenal Tuhan. Jadi semuanya ini sebenarnya yang mempengaruhi kehidupan kita di dalam banyak hal, di dalam banyak area, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Ini kuncinya ini yaitu pengenalan akan Tuhan. Saudara bisa lihat bahkan kalau kita pikir, wah kayaknya kalau kenal Tuhan tuh orang-orang yang memang melankolis gitu ya, kerjaannya berdoa menyembah. Tapi pengenalan akan Tuhan itu sebuah hubungan yang memang antara pribadi itu dengan Tuhan. Dan banyak sekali di Alkitab kalau kita lihat mereka orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Tapi kuncinya apa? Yaitu pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan memberikan dampak, pengenalan akan Tuhan itu membuat orang itu menjadi teguh, dan pengenalan akan Tuhan akan membuat orang boleh melakukan sesuatu. Dan saudara bisa lihat hari-hari ini terlebih kita diuji nih. Dan apa yang bisa membuat kita bisa tetap berdiri teguh, tetap kuat, bahkan bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri, kita boleh melakukan sesuatu, itu kuncinya pengenalan akan Tuhan. Jadi kita bisa lihat begini, bahwa tanpa pengenalan akan Tuhan, kita ini akan hidup menjadi bulan-bulanannya iblis nih sebenarnya. Bulan-bulanannya dosa. Kita akan hidup menjadi kayak tawanan emosi kita sendiri. Kita hidup menjadi dikendalikan oleh emosi kita sendiri, diikat, dipasung, dikendalikan oleh emosi-emosi yang negatif. Kenapa? Karena pada akhirnya kita menuruti perasaan kita bukan menuruti Tuhan kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada amin. Gitu ya. Dan kita tidak bisa hidup tanpa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu merupakan sebuah esensi kehidupan dari orang percaya. Oke, nah pelajaran dari Daud, lessons from David. Jadi tidak dipungkiri bahwa Daud ini dia adalah orang yang mengenal Tuhan secara luar biasa. Dari waktu kecil sampai dia kemudian menjadi raja, sampai dia selesai dalam hidupnya, kita lihat ada sebuah perjalanan kehidupan yang begitu luar biasa. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, nah saya mau ajak kita masuk ke dalam satu fokus yang berbeda pada sore hari ini. Kalau kita perhatikan, memang ada yang menjadi pekerjaan Tuhan, ada yang menjadi bagian Tuhan, yaitu Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan mendampingi setiap kita. Tetapi ada hal-hal yang kalau kita perhatikan, yang murni sebenarnya menjadi keputusan Daud. Yang dimana yang membawa Daud itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu benar-benar keputusannya Daud, keputusan pribadi yang bukan menjadi bagian Tuhan, keputusan pribadi yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, tetapi keputusan kita sendiri atau keputusan Daud sendiri. Dan kembali kalau kita lihat di dalam tokoh Alkitab, sebenarnya setiap hal yang mereka lakukan, baik itu yang memberikan sebuah dampak yang bagus, yang baik, yang positif, atau dampak yang buruk, itu merupakan keputusan dari orang itu sendiri. Karena kita tahu Tuhan baik, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya, Tuhan luar biasa berkuasa. Tapi kenapa satu orang bisa katakanlah berhasil, satu bisa gagal, satu orang bisa menjadi berkat, satu orang bisa menjadi sandungan misalnya, itu karena keputusan dari orang tersebut. Nah, Daud sendiri terlepas dari penyertaan Tuhan yang mana dia begitu yakin di dalam kehidupan dia bahwa Tuhan menyertai dia karena dia kenal, dia tahu siapa Tuhan dia. Tetapi sebenarnya ada bagian Daud, ada yang menjadi keputusan Daud yang tidak diintervensi oleh Tuhan sendiri sebenarnya. Tapi keputusan dari seorang pribadi, dari dalam dirinya sendiri.
Nah, sebagai orang percaya di tengah-tengah yang terlebih zaman yang terus berkembang ini, kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang istilahnya seperti ini, bahwa saudara, kalau engkau mau melayani Tuhan hari ini dan engkau mau terus melayani Tuhan minggu depan dan bulan depan dan pelayananmu mau panjang, nah saudara, ada hal-hal yang harus kita lakukan, di mana ini bukan bagian Tuhan, tetapi gimana kita, sederhananya gitu. Oke ya. Jadi kita akan belajar sore hari ini dari seorang pribadi Daud itu sendiri, hal-hal apa atau kualitas apa yang Daud miliki, yang menjadi bagian dari dia, yang menjadi keputusan dia, yang membawa kepada apa yang Daud alami. Dia melawan Goliat, dia berperang seterusnya ketika dia menjadi raja melawan banyak bangsa, dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan demikian juga sebenarnya dengan nabi-nabi Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab lainnya, bahwa sebenarnya ada bagian mereka sendiri yang pada akhirnya membawa mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Oke, nah ini kualitas hidup yang saya mau ajak kita boleh belajar bersama ya, nilai-nilai yang kita pelajari dari kehidupan Daud khususnya pada hari ini, dan beberapa hal ini akan kita pelajari supaya apa? Pada akhirnya kembali, kalau kita punya tema stand firm and take action, ini dari take action aja ini udah bisa dibilang ini kan keputusan kita sendiri nih ya, kita bertindak gitu, kita bertindak, orang bisa kenal Tuhan. Saudara mungkin tahu ada banyak orang yang kayaknya rohani sekali, tahu firman Tuhan, tetapi apakah mereka bertindak? Belum tentu. Karena ya kembali keputusan orang itu sendiri. Nah, saya mau bagikan 3 hal sore hari ini, singkat saja kembali, bagaimana kita harus memiliki nilai-nilai seperti apa yang harus kita miliki supaya kita bisa maksimal di dalam pengenalan kita akan Tuhan yang membawa kepada sebuah kehidupan yang menjadi berkat. Oke, yang pertama ya, nah ini yang Daud miliki, yaitu be available. Saudara boleh katakan kepada kiri kanannya mungkin atau ingatkan diri sendiri, be available. Nah, be available ya, be available itu apa? Apa ya kira-kira menjadi bersedia, kira-kira gitu ya. Bersedia atau menyediakan diri, be available. Nah, firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 32 bilang begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Saya nggak akan banyak baca firman Tuhannya, ceritanya istilahnya saudara bisa ngerti ya. Jadi ketika orang Israel takut, semua berhenti, raja juga nggak berani apa-apa, pahlawan-pahlawan yang champion, war champion semuanya nggak berani. Tapi Daud bilang begini, oke, ini your servant will go and fight this Philistine. Oke, nggak ada yang mau nih, karena memang nggak ada yang mau, aku deh yang maju gitu ya. Itu kan berarti dia menyediakan diri dia. Daud dia being available, dia menyediakan diri dia tanpa adanya permintaan dari orang lain, dia menyediakan diri dia ambil inisiatif untuk maju berperang. Padahal saudara kalau dilihat resiko tetap ada ya. Saya nggak akan bahas dalam lebih kepada pengenalannya karena minggu lalu saya bahas itu, tapi dalam satu poin ini Daud dia bersedia gitu. Nah ini, saya berdoa setiap gereja Tuhan, setiap kita harus punya yang namanya available spirit. Jadi roh yang bersedia, semangat yang bersedia, bukan hanya dalam jangka waktu tertentu, tapi terus bersedia untuk setiap saat kalau Tuhan mau pakai, Tuhan ini aku Tuhan, utus aku, pakai aku. Bahkan ketika nggak ada orang yang bersedia, bahkan tanpa disuruh, ketika melihat sebuah keadaan, sebuah kondisi tentu dengan hati Tuhan, kita memberikan diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah ini luar biasa. Karena seringkali ini yang menjadi tantangan ya. Kita perlu belajar sebagai gereja Tuhan, apalagi setiap kita yang sudah lama mungkin ikut Tuhan, mari kita boleh bersedia atau be available. Being available for God to use us anytime, anywhere. Nah, di dalam be available ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita harus bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Kita harus bersedia menyediakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ada 2 quotes yang saya mau sampaikan sore hari ini.
Ini quotes yang sering kali disampaikan juga. Yang pertama dibilang begini, God does not call those who are equipped. He equips those whom He called. Maksudnya apa? Tuhan ini tidak memanggil orang-orang yang diperlengkapi, tetapi Tuhan memperlengkapi orang-orang yang dipanggil. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Daud ya, jadi sebenarnya sederhananya Tuhan ini enggak panggil orang-orang yang mampu sebenarnya, tapi Tuhan memampukan orang yang dipanggil. Nah, kadang-kadang tuh kita kalau mau dipakai Tuhan, kalau kita melayani, seberapa sering kita bilang bahwa aduh saya enggak bisa gitu ya, saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya enggak punya, saya tidak cukup punya kualifikasi untuk menjadi seperti itu atau melakukan itu. Wah saudara, saya pikir kalau kita menunggu sampai kita bisa, itu nggak akan pernah melayani itu, benar nggak? Kita nggak akan pernah bisa melayani Tuhan. Tapi dengan segala keterbatasan kita, kalau Tuhan panggil kita, ketika kita bersedia, ketika kita being available, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Nah, saudara bisa lihat ini orang yang berdiri di depan saudara ini bukan orang yang luar biasa, saya mau katakan. Tapi dari dulu saya cuma belajar, oke Tuhan mau pakai aku deh, gitu. Dan Tuhan perlengkapi setiap kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan ini sebenarnya mencari orang-orang bukan yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Kenapa? Karena banyak orang yang mampu tapi tidak mau, betul ya? Orang yang bisa tapi dia nggak mau. Ya kalau begitu gimana Tuhan bisa pakai? Tapi ketika ada orang yang mau meskipun dia tidak mampu, maka Tuhan akan memperlengkapi dia, Tuhan akan memampukan dia, Tuhan akan memakai dia untuk pekerjaan yang luar biasa. Jadi intinya kita perlu be available di hadapan Tuhan. Nah, quote yang kedua dibilang begini, whenever God calls us to a task, He will equip us and enable us to complete the task. Kalau Tuhan itu panggil kita untuk melakukan sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kita sebenarnya. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan atau menyelesaikan panggilan atau pekerjaan yang daripada Tuhan. Nah ini nih yang perlu kita miliki nih, ini mental yang perlu kita miliki. Saya pikir kita di tempat ini semua juga, kita bukan orang-orang yang luar biasa ya, kita bukan profesional. Gitu, tapi waktu kita menyediakan diri kita, Tuhan bisa pakai kita. Wah Daud, dia nggak punya kualifikasi untuk perang. Mungkin kalau dia daftar untuk menjadi tentara aja pada waktu itu ya, bayangkan sekarang pendaftaran jadi tentara, oh mungkin dia bilang kamu belum cukup umur, tinggi kamu masih kurang kayak saya dulu gitu ya. Gitu. Coba push up 50 kali atau pull up mungkin beberapa kali, belum bisa karena masih muda begitu, belum tentu gitu. Kualifikasinya nggak ada, tapi Tuhan panggil. Dan Daud apa? Dia cuma being available aja. Oke Tuhan, ini nggak ada yang mau, aku deh. Wah ini luar biasa nih. Saya bayangkan orang percaya gereja Tuhan punya spirit ini, being available, bersedia untuk dipakai Tuhan. Jadi siap untuk menyediakan diri. Kapan Tuhan mau pakai? Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Wah saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan pakai engkau luar biasa ketika engkau menyediakan dirimu untuk melayani Tuhan. Ada amin. Nah, yang kedua dari sini, being available ini, setelah kita menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan, kita perlu juga bersedia untuk dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Oke, be available to be led and to be directed by God. Nah, kalau udah mau dipakai Tuhan, oke. Tuhan pakai saya Tuhan, tapi termnya ini jangan term kita gitu, term conditionnya. Kita ikut aja sama Tuhan, ikut aja kemana Tuhan mau bawa kita, ikut aja kemana Tuhan mau bawa kita masuk, kemana Tuhan mau bawa kita keluar, apa yang Tuhan perintahkan kita ikut aja. Jadi sebenarnya ikut Tuhan itu kalau saya bilang ya sederhana aja sebenarnya. Kayak misalnya waktu mau datang ke sini, kan secara manusia banyak sekali pertimbangan ya. Banyak sekali pikiran masa depan ataupun hal-hal yang harus ditinggalkan. Tapi waduh Tuhan ini gimana ya? Saya bilang waktu awal sebelum kesini, saya bilang waduh Tuhan kalau saya pergi nih, saya pergi ke negeri yang saya tidak tahu. Ketemu dengan orang-orang yang belum saya kenal. Belum lagi ke sebuah negara yang bahasanya pun saya tidak menguasai gitu.
ini bagaimana ya Tuhan ya? Gimana nanti ngobrol dengan orang tua? Wah, itu satu perjuangan loh buat saya. Gitu. Biasanya sama anak muda kan ini berarti mesti hormat, mesti bahasanya mesti lebih diatur. Kan nggak bisa ya dengan bahasa seperti anak muda gitu. Lu gue gimana lu gitu kan nggak bisa. Biasanya seperti itu. Jadi dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ini gimana nih Tuhan? Wah, pelayanan dari teknis sampai ke yang dan lain sebagainya, itu sepertinya satu hal yang tidak mungkin. Tapi kalau kita available dan kita hanya ikut sama Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kita. Bagian kita cuma perlu mendengar aja kemana Tuhan mau bawa kita. Ada juga yang tanya, termasuk godaan-godaan ya. Sebenarnya beberapa tahun pertama atau beberapa kali pertama saya pulang ke Indonesia kan, dan bahkan sampai kemarin terakhir ada aja yang nanya. Dibilang begini, Kak, jadi serius nih udah mau tinggal di sana? Ya emang udah tinggal di sana, mau gimana lagi ya? Mau balik gimana lagi gitu. Dari 2 koper udah, kalau dimasukin udah 20 koper juga gak masuk kali sekarang. Maksudnya ini gak mau balik lagi Kak, serius Kak? Nanti saya yang bilang deh sama Pastor Nala sama Pastor Victor. Ih, ini orang tiba-tiba ngomongnya begitu, saya gak ngomong apa-apa, gak memulai apa-apa. Jadi serius nih udah seterusnya gak akan balik lagi. Kalau buat saya bilang, ya kalau mau kamu yang doain aja, biar Tuhan yang suruh saya balik. Tapi sampai hari ini Tuhan suruh saya untuk ada di sana. Gitu. Bener gak? Simple. Hidup itu sederhana. Tuhan suruh saya ke sini, oke saya jalan. Dan sebelum ada panggilan Tuhan ke tempat yang lain, ya tempat saya adalah di sini. Gitu. Jadi saya nggak akan tergoda dengan iming-iming kayaknya kenikmatan manusia untuk begini-begini. Karena buat saya yang penting, oke nih Tuhan mau saya ada di mana, Tuhan mau saya kemana. Nah itu yang penting. So be available. Be available. Ikut aja sama pimpinan dan tuntunan yang daripada Tuhan. Nah berikutnya hal yang penting, yang berikutnya kita perlu juga be available to be corrected and disciplined by God. Wah ini dia nih. Harus punya satu hati yang bersedia kalaupun Tuhan koreksi kita di dalam perjalanan hidup kita. Miliki hati yang terbuka dan selalu rendah hati. Saudara kalau dilihat kita lagi belajar dari Daud. Daud ini dia bukan orang yang sempurna ya. Memang sampai pada waktu Daud dan Goliat dia belum ada yang namanya disiplin daripada Tuhan. Tapi di dalam perjalanan kehidupan dia, saudara ingat bagaimana ketika Daud dia berdosa dan dia mengambil istri Uria yaitu Batsheba, dan kemudian dia mempunyai seorang anak ya, itu kan sebuah dosa yang luar biasa. Dan ketika itu Tuhan mengirimkan Nabi Nathan kepada Daud untuk berkata-kata kepada Daud. Jadi menarik saudara, suatu saat Nathan datang karena apa yang Daud lakukan itu sebenarnya keji sih memang. Dia katakan begini, Nathan pinter. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, terus Nathan berkata begini, Raja, ada satu orang katanya yang memiliki seekor lembu betina. Nah ini dipelihara dari kecil, cuma satu, orang yang miskin, cuma punya satu lembu ini. Dan ada orang yang kaya, dia punya banyak sekali lembu, dia punya banyak sekali binatang. Dan ketika ada tamu, orang ini yang kaya ini dia begitu sayang, dia gak mau kehilangan, dia tidak mau mengorbankan lembunya. Dan dia mengambil lembu dari satu orang ini yang dipelihara dari kecil, satu-satunya lembu betina ini diambil, dikorbankan dan dipersembahkan untuk tamunya. Wah sementara dia punya banyak lembu tapi gak mau rugi. Dia ambil dari satu orang yang cuma punya satu-satunya. Wah terus Nathan bilang begini, apa yang harus dilakukan? Wah raja bilang, Daud bilang begini, orang itu harus dihukum mati dan diganti 4 kali lipat dari apa yang diambil daripadanya. Kemudian Nathan membalikan, orang itu adalah engkau katanya. Kenapa? Tuhan sudah memberkati engkau luar biasa. Tuhan memberikan istri, Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Engkau menang melawan bangsa dan bangsa, bukan hanya satu. Tuhan memberkati engkau secara luar biasa. Tetapi bahkan dengan semua hal yang Tuhan berikan, engkau mengambil istri Uria untuk engkau, untuk menjadi milikmu, dan engkau membunuh bahkan dengan setup Uria ditaruh di depan sehingga dia mati di dalam peperangan. Engkau akan dihukum oleh Tuhan. Wah saudara, kalau engkau perhatikan,
Di 2 Samuel 12, di situ satu cerita perikop itu ya. Begitu Nathan menyampaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan dan dia menyatakan akibat atau konsekuensi dari perbuatan Daud. Itu saya lihat respon Daud luar biasa. Dia tidak marah loh. Dia tidak membela diri dia. Dia tapi atau coba mempertahankan diri gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita kan mempertahankan diri dari kesalahan kita. Udah salah tapi masih ya, kalaupun kita nggak mau mengaku salah, kita coba mengkamuflase kesalahan kita misalnya. Tapi Daud waktu itu dia langsung bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Wah, aku bersalah kepada Tuhan. Nah saudara, bahkan dalam satu ayat, saya tidak catat di sini, itu di ayat yang sama, itu ditulis begini. Ketika Daud berkata seperti itu, aku telah berdosa kepada Tuhan, itu langsung Nathan bilang, dosamu sudah diampuni. Wah, dua hal sebenarnya kita bisa pelajari. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Kalau kita menyesal, kita merendahkan hati kita, wah Tuhan bisa right away mengampuni kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Tapi kalau kita tidak punya kerendahan hati, saya bayangkan kalau Daud waktu itu, dia mencoba menghindar begitu ya, wah itu bisa lebih parah tuh. Tapi sebagai seorang raja ditegur oleh seorang nabi Tuhan, dia langsung merendahkan dirinya dan dia mengakui kesalahannya. Iya, aku salah Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Nah ini dia nih, ini satu kualitas yang sangat penting, yang perlu dimiliki oleh setiap kita sebagai orang percaya, terlebih sebagai pelayan Tuhan. Karena saudara, ingat bahwa kita memerlukan orang lain untuk menyeimbangkan kehidupan kita, betul ya? Dan kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Saya ingat mungkin ya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu ya, ketika awal-awal di Boston, Pastor Z sampaikan satu khotbah yang luar biasa, judulnya blind spot, your blind spot. Blind spot itu kan ada area yang kita tidak lihat ya. Sekarang sih ditolong dengan kamera dan lain sebagainya. Tapi memang dalam kehidupan kita itu ada area yang saya nggak lihat gitu. Bahwa ternyata saya melakukan kesalahan. Saya membutuhkan orang lain, setiap leaders yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan bahwa pastor salah loh, gitu. Nah ketika dikatakan seperti itu kan, memang Alkitab bilang bahwa teguran itu nggak enak. Waktu ditegur itu ya nggak enak. Tapi justru itu penting buat kita, yang menolong kita supaya kita tidak celaka lebih lanjut lagi, begitu. Nah itu adalah koreksi atau disiplin daripada Tuhan, yang dimana pertama ya kita perlu melihat bahwa itu bukan sebenarnya untuk keburukan buat kita. Ini dalam kehidupan berjemaat, saya mau ajak kita menjadi jemaat yang semakin kuat, semakin satu. Kalau kita saling menegur satu sama lain, firman Tuhan katakan kok menegur tapi jangan kita saling memakan. Maksudnya kita mengasihi, justru karena kita mengasihi, kita mengkoreksi. Kalau ada yang salah dari saudara seiman kita, betul ya? Kita nggak ngebiarin. Kalau saya ngebiarin anak saya melakukan kesalahan, berarti saya nggak sayang sama dia nih. Tapi kan kita tegur dan kadang tegurannya begitu keras, karena supaya dia menjadi anak yang baik seperti itu. Nah saudara, kalau kita be available, pertama, be available to be used by God. Yang kedua, be available to be led and directed by God, by the Spirit of God, by the words of God. And then next, we need to be available to be corrected and disciplined by God. Nah saya percaya kita ini boleh terus bertumbuh jadi orang yang luar biasa. Kita aman, kita sehat, dan kita boleh kuat, kita melakukan hal yang luar biasa. So, Daud dia available, dia bersedia untuk dipakai Tuhan. Nah yang kedua, bersedia menjadi titik awal. Yang berikutnya, apa yang Daud lakukan atau kualitas yang dia miliki, dia punya satu kualitas seperti ini. Next, yaitu dia prepare, dia expand, dan dia advance. Ini sebenarnya mau saya rangkum dalam satu kata, cuma saya nggak menemukan satu kata itu gitu. Ini sedikit aja kita lihat ya, artinya apa sih sebenarnya prepare itu? Prepare itu to make ready or to be equipped. Jadi persiapan yang pertama ya, persiapan kita menyiapkan sesuatu supaya ya boleh siap lah, atau kita memperlengkapi diri kita. Kemudian expand itu bicara untuk kita boleh memperluas atau kita meningkatkan. Apakah itu dalam hal jumlah gitu atau dalam hal volume, dalam hal kemampuan, kita lebih lagi gitu istilahnya. Nah yang advance itu berarti kita lebih cepat lagi, accelerate the growth or progress, atau kita maju ke depan
melangkah maju atau membuat sebuah ya progres ya, atau kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke posisi yang lebih tinggi, atau ke hal yang lebih penting lagi gitu. Ini, jadi intinya kita boleh terus bertumbuh ya di hadapan Tuhan. Nah 1 Samuel pasal 17 ayat 40 saya belajar dibilang begini, ini ada 3 ayat 40, 48 dan 49, kita boleh perhatikan bersama-sama ya, di depan ada bahasa Inggrisnya, dibilang begini, ini waktu Daud dia mengambil senjatanya. So Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah di sini ada foto slingshot yang kira-kira yang dipakai pada zaman dulu. Dan kalau kita pelajari ternyata ini bukan mainan anak kecil nih. Ini ternyata sampai ada koin dari orang Yunani itu yang mereka ada gambarnya slingshot, dan di dalam sejarah-sejarah bahkan di jarak berapa ya dari artefak yang arkeologi ketika mereka menggali beberapa jaraknya dari Israel itu, dari Yerusalem itu mereka menemukan ada banyak slingshot. Jadi ternyata itu bukan mainan anak kecil yang ketinggalan, tapi emang salah satu alat yang dipakai untuk berperang juga bahkan gitu. Nah saudara perhatikan, pertama di sini Daud dia mengambil 5 batu yang mulus dibilang gitu ya, batu yang licin. Berarti dia nggak mengambil sembarang batu, betul ya? Oke ya, dia mengambil batu yang licin, kemudian dia ambil dari mana? Dia ambil dari sungai katanya, dari brook, dari dasar sungai. Di bahasa Indonesianya dibilang dari dasar sungai 5 batu yang licin. So Daud tahu, yang pertama saudara perhatikan, Daud tahu apa yang dia perlukan. Bukan batu yang biasa, bukan batu yang lonjong, bukan batu yang bundar tapi kasar. Dia mengambil batu yang bundar, memilih batu yang bundar tapi licin. Dan kemudian Daud tahu di mana dia bisa mendapatkan apa yang dia perlukan. Oh kalau batu seperti ini nih, dia perlu ke dasar sungai. Kepikiran nggak bahwa dia nggak tiba-tiba dia langsung mengambil batu yang ada di sekitarnya, kan bisa aja begitu ya, mengambil batu yang keras misalnya. Tapi secara spesifik ditulis dia mengambil batu licin dari dasar sungai. Berarti mungkin dia secara cepat dia khusus pergi ke sungai itu untuk cari batu yang licin. Dan kayaknya kalau dari dasar sungai kan mesti diambil, dilihat ini licin nggak ya, bundar nggak ya, mungkin enggak diambil. Mungkin ya ada waktu juga untuk dia bisa mendapatkan 5 batu yang licin itu tadi. So Daud tahu apa yang diperlukan, smooth stones. Daud tahu di mana dia bisa mendapatkan apa yang dia perlukan from the brook, dari sungai itu. Dan kemudian di ayat yang ke-8 kita lihat begini, next verse, dibilang ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, oh ini epic banget sih. Segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Oke ya. Apa yang Daud lakukan. Dan di dalam bahasa Indonesianya kalau di sini kan 48 ke 49 di situ titik ya. David ran quickly toward the battle line to meet the Philistine, titik. Kalau bahasa Indonesianya itu koma tuh, titik koma. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Jadi saya bayangkan ada jarak ya karena ada lembah. Jadi begitu Daud lari, dia sambil ngambil nih, gitu ya, benar ya. Dia masukin tangannya, dia ambil. Kemudian lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Wah, saya ajak saudara benar-benar bayangkan situasi pada waktu itu. Jadi Daud lari, dia bergerak, sementara sebelumnya kalau kita lihat itu Goliat juga dia bergerak maju. Kan waktu Goliat bergerak maju, Daud berlari itu, dia menyambut. Dan sambil bergerak dia ambil, saya bayangkan itu si slingshotnya di tangan kanan, dikaitkan satu, kemudian diambil, dia taruh, terus dia pegang, sambil dia putar-putar, akhirnya dia lemparin dan kena si batunya tepat di kepalanya, di dahinya. Itu ternyata diteliti itu slingshot itu bisa sampai 60 miles per hour, makanya Alkitab dibilang bahwa itu kan batu itu terbenam ke dalam dahinya. Di dalam bahasa Inggris dibilang the stone sank, kayak sank into his forehead. Berarti kencangnya minta ampun itu, benar gak? Kalau dilempar itu diayun tuh kecepatannya ya, kita kalau lempar aja kan mungkin udah keras ya, ini karena diayun set jadi powernya berlipat kali ganda,
langsung masuk itu kayaknya pecah, kayaknya tengkoraknya seperti apa. Goliat jatuh dan akhirnya dibunuh oleh Daud. Nah saudara perhatikan begini, ini saya bayangkan untuk bisa melemparkan batu seperti itu kan gak gampang ya. Sini ada yang pernah main ketepel gak? Pernah ya? Itu dulu awal saya pernah cetek batunya bukan lewat di antara yang huruf Y, kena jari saya dong. Nggak gampang loh, wah itu sakitnya minta ampun. Itu kalau salah muter juga bisa kena sendiri atau kemana, kaca bisa pecah, mungkin kena orang lain, itu bisa macam-macam itu akibatnya gitu. Nah saya ingat ada satu film, kalau sudah suka boleh tonton, nah ini berdasarkan kisah nyata, judulnya Captain Phillips, dimainkan oleh Tom Hanks ya. Jadi kapal Amerika yang dibajak oleh teroris dari Somalia gitu. Jadi terakhirnya istilahnya si Captain Phillipsnya itu kapten kapalnya disandra, dia terapung-apung di kapal penyelamat dan di situ ada 3 orang pembajaknya gitu. Nah dikirim pada akhirnya Navy Seals untuk masuk ke kapal perangnya dan mereka diterjunkan di situ dan mereka udah masing-masing mengambil posisi tuh. Karena mereka harus menembak dalam waktu yang sama langsung ke 3 orang yang sama. Jadi nggak bisa kalau hanya satu udah clear, setiap orang kan mengamati itu. Kalau satu clear yang 2-nya belum clear, kalau ditembak bisa aja langsung kaptennya dibunuh kan. Jadi mesti sama-sama tuh. Jadi nunggu momennya yang pas banget. Dan saudara bayangkan itu mereka di kapal, mungkin kapal gede lebih diem ya. Tapi yang kapal pelampungnya itu kan goyang-goyang tuh. Jadi itu emang kehebatannya Navy Seal ya, mereka itu kan motonya one shot, one kill. Jadi hanya boleh 1 kali tembak, kalau miss orang ya bisa lari lah, orang bisa langsung tunduk gitu. Seperti itu. Jadi ini orang-orang yang terlatih luar biasa dan pada akhirnya ya si terorisnya itu kena semua gitu. One shot, one kill. Dan latihan nembak itu juga dipilih dari orang-orang yang bukan tentara yang biasa tapi harus lulus tertentu, dilihat sehingga bisa jadi Navy Seals. Nah ini saya bayangkan Daud ini dia skillful, ya, dia skillful, dia luar biasa. Jadi dia bukan pertama kali dia pakai slingshot itu, pakai umban itu, tapi dia udah biasa tuh. Ya mungkin dari dulu sambil ngebalain iseng gitu ya. Kalau dulu waktu kecil kan belajar ngetepel jambu, ngetepel mangga gitu. Kalau kena gitu kan, kalau kena wah berhasil jatuh, makan gitu. Seperti itu, tapi itu juga kena jari lah, kemana lah begitu, kena kayunya cetak gitu dan lain sebagainya. Ini Daud nih skillful. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata untuk bisa mengalahkan Goliat perlu sebuah skill yang menjadi bagian dari Daud. Nah ini nggak bisa oleh Tuhan nih. Tapi kenapa Daud bisa istilahnya dengan tepat melemparkan batunya dengan slingshotnya? Karena dia sudah berlatih dari sebelum-sebelumnya. Bukan waktu yang singkat gitu. Jadi dia memperlengkapi diri dia. Dalam hal ini saya mau ajak lihat begini. Apa yang kau lakukan hari-hari ini itu merupakan sebuah persiapan untuk masa yang akan datang, di mana ketika Tuhan pakai engkau sudah siap. Engkau memiliki skillnya. Jadi jangan anggap enteng apa yang kau sedang lakukan, jangan anggap enteng bahkan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dirimu hari-hari ini, karena bisa jadi bahwa ujian, pencobaan yang sedang kau alami itu merupakan persiapan dari Tuhan untuk Tuhan pakai engkau di masa yang akan datang. Adversity, bahkan your misery, Pastor Rick Warren kalau tidak salah bilang your misery can become your greatest ministry. The greatest misery, jadi kedukaan gitu ya, kesulitan yang kau hadapi pada hari-hari ini, itu bisa jadi akan menjadi pelayananmu yang paling luar biasa. Saya lihat the greatest misery in my life was my identity. Saya berjuang dengan identitas saya, tapi hari ini saya mau bisa bilang, waduh, saudara bisa lihat dari khotbah saya, kalau saya khotbah tentang identity, saya itu semangat luar biasa. Karena saya nggak mau lagi ada orang tuh yang diinjak-injak oleh iblis, yang dikatakan bahwa kamu nggak berharga dan lain sebagainya. Saya tahu bahwa kalau saya bisa ada rencana Tuhan, Tuhan bisa pakai dirimu, asal engkau boleh ikut firman Tuhan. Istilahnya begitu. Nah tapi dalam masa-masa persiapan itu, kita perlu setia di dalam Tuhan. Dan lebih juga kita boleh terus memperlengkapi diri kita. Tadi ini bilang prepare, expand, and advance. Kita persiapkan yang terbaik nih. Kita kembangkan diri kita. Jangan puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan pernah berhenti untuk belajar.
apapun, dimanapun posisimu pada hari ini, jangan pernah puas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh, perlengkapi diri, latih dirimu, kembangkan dirimu lebih lagi dan lebih lagi. Ada amin. Ini di dalam banyak hal nih, di dalam banyak hal. Kita lihat satu firman Tuhan ya, Efesus 4 ayat 15, dibilang begini. Tetapi dengan teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. So, next slide. Ephesians 4:15, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Ada nggak next? Did I put on a slide? Efesus 5 ayat 15. Saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi ini Paulus kepada Efesus bilang begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Nah, firman Tuhan katakan seperti itu. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi ini rohani, baik yang rohani yang maupun yang sepertinya enggak rohani. Atau bahasa Inggrisnya dikatakan we are to grow up in everywhere. Is still part of the second point. I might forget to put it on the slide. Jadi saudara, Tuhan ini pengen kita untuk bertumbuh di dalam segala hal. Kalau dibilang dalam segala hal, ini berarti kita boleh bertumbuh di dalam karakter kita bisa jadi. Bertumbuh terus nih. Saya percaya kita boleh terus disempurnakan dalam karakter kita ya. Kalau yang masih marah, terus belajar untuk boleh tahan marah. Dan bukan hanya tahan marah, tapi digantikan dengan sukacita daripada Tuhan. Perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Itu dari karakter, satu contoh kecil. Atau dalam pengetahuan, kembangkan diri. Pengetahuan, belajar lagi sesuatu. Saya belajar ya mulai dari ganti cabin air filter lah. Ganti oli udah nonton videonya banyak sih, cuman kayaknya daripada waktunya mending ganti aja lah ke dealer. 5 kali gratis 1, dihitung-hitung masih sama aja daripada beli sendiri. Pokoknya belajar aja banyak hal. Karena siapa yang tahu loh, apa yang kau pelajari hari ini itu ya bisa menjadi hal yang menguntungkan dan bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Gitu. Mempersiapkan diri. Kenapa? Karena persiapan kita itu penting. Ketika ada kesempatan dan kita sudah memiliki persiapan, itulah yang disebut dengan keberhasilan. Nah seringkali kesempatan datang nih kepada kita, opportunity datang kepada kita, tapi kitanya nggak siap, kitanya nggak bisa. Aduh iya, nggak bisa dikasih ke orang lain kesempatannya. Pernah nggak kita menyesal gitu ya? Aduh coba dulu saya belajar ya. Saya ingat istri saya sering cerita dulu. Les keyboard ya, disuruh sama mamanya, piano ya, piano zaman dulu ya, piano mahal kali yang gede ya, piano ya, terus kayaknya nggak gitu serius gitu, atau si mama kurang maksa karena bilang malas mah nggak mau gitu, namanya anak-anak gitu ya, aduh sekarang nyesalnya minta ampun, coba dulu maksa si mama untuk les terus atau dari pribadi les terus, pasti udah bisa main piano yang luar biasa, yang mana kepake gitu. Aduh saya dulu lihat teman saya belajar main gitar SMP, saya cuman ya nyanyi aja gitu, suruh pegang nggak mau. Kenapa juga ya nggak mau belajar gitar padahal cowok gitu. Sekarang bisa main gitar nggak bisa, kayaknya kan nggak bisa main gitar gitu sampai hari ini udah umur sekian gitu. Mau belajar kayaknya banyak hal yang perlu dipelajari, well at this point mesti memilih juga gitu ya. Aduh saya ingat dulu juga kakak saya itu waktu kecil les berenang. Jadi waktu les berenang papa mama saya sebenarnya sama-sama, ayo les, saya nggak mau. Karena ngelihat kakak saya waktu les berenang, kalau di Indonesia kan suruh lari dulu gitu ya. Suruh tahan nafas, masuk, dinyelam gitu, direndam. Di Indonesia kan nggak kayak di sini. Kalau nggak mau turun, ada keponakan kita les berenang nggak mau turun, ditendang gitu, didorong masuk gitu supaya berenang. Nah, kalau di sini kan pelan-pelan gitu ya. Tapi coba saya les berenang, mungkin tinggi saya bisa nambah lah 2 inci makanya. Karena kakak saya tingginya lebih tinggi 2 inci karena les berenang, saya percaya. Terus-terusan rutin, kan penting ya berenang ya. Coba dulu gue les berenang, coba gue dulu main gitar,
Coba gitu ya, coba lu begini. Makanya sekarang apa yang bisa di encourage ke Jeff ya saya encourage gitu. Aduh jangan sampai nyesel, saya suka bilang jangan sampai nyesel karena waktu gak kembali. Dan sebenarnya apa maksudnya? Well kalau saya, bukan yang berenangnya, tapi kalau misalnya saya bisa main gitar, saya kan bisa pimpin Kersel dengan lebih baik istilahnya. Gitu. Mungkin saya bisa terlibat dari dulu di pelayanan dan menjadi berkat buat banyak orang. Gitu. Tapi bagian kita kembali untuk mempersiapkan diri kita, mengembangkan diri kita lebih lagi dan maju terus. Jangan berhenti sampai hari ini. Yang pelayanan nih, main keyboard, main bass, main gitar, main drum, atau yang nyanyi, belajar. Saya aja belajar kok tentang nyanyi, sayang aja saya gak bisa nyanyi gitu ya. Oh ada suara begini, kadang-kadang kalau nonton Indonesian Idol bisa tahu, ini fales, bener jurinya ngomong tadi kamu fales gitu, karena sering nonton gitu ya. Jadi ketahuan gitu. Tapi kayaknya aduh I wish saya bisa nyanyi gitu ya. Tapi gak bisa pengen nyanyi ya emang suaranya terbatas ya cukuplah kasih karuniaku bagimu nak kata Tuhan mungkin begitu ya. Ada bagiannya masing-masing. Tapi saudara saya mau encourage kembali. Jangan berhenti belajar terus kembangkan dirimu. Karena Daud dia tidak akan bisa mengalahkan Goliat kalau dia tidak skillful. Tapi skill itu siapa? Bagian kita bukan bagian Tuhan. Nah dia perlu memperlengkapi diri dia perlu terus berlatih. Apa yang kau miliki? Saya ingat Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lempar, tongkat jadi ular. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang kau miliki? Jangan bandingkan dengan orang lain nih. Jangan bandingkan dengan DP misalnya, DP udah main apa aja bisa gitu ya. Apa yang di tanganmu? Ya syukur saya gak ada gitar di tangan saya gitu. Ya maksudnya dalam posisi saya, dalam kapasitas saya, apa yang saya bisa terus pelajari untuk bisa lebih memaksimalkan pelayanan saya gitu. Atau hubungan saya dengan orang lain, atau di dalam pelayanan saya, kembangkan itu, kembangkan terus. Ada amin. Oke ya. Jadi apakah karakter, pengetahuan atau skill? Well, prepare, advance, enlarge, and continue untuk progress, maju lebih lagi dan lebih lagi. Nah baru yang ketiga, the last point, take action. Yang pertama, be available. Yang kedua, prepare, expand, advance, atau ya persiapkan dirimu gitu ya, latih dirimu, kembangkan dirimu. Baru yang ketiga, take action. Kembali 1 Samuel 17:32, saya bacakan cepat aja. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi Daud dia nggak hanya sekedar ngomong ya, dia tidak hanya sekedar being available, oke saya mau, tapi begitu menghadapi, kayaknya gede juga ya, tapi dia bertindak gitu, dia bertindak. Jadi Daud dia menyediakan dirinya untuk maju melawan Goliat. Nah saya ingat satu quote ini nih, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Oke, jadi untuk iblis bisa menang lah kira-kira begitu ya, itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena adanya orang-orang baik yang tidak melakukan apa-apa. Orang-orang yang baik, orang-orang yang punya sesuatu, kalau dalam konteks ini kita yang punya Tuhan, kita yang diberkati Tuhan, kita yang diberikan kuasa, kita yang diurapi Tuhan, kita yang diberkati Tuhan, ya diberikan otoritas, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah disitulah iblis atau dalam konteks sehari-hari, kalau saudara lihat sebenarnya pergerakan atau movement ya, pergerakan aborsi sama LGBT itu kalau di Amerika persennya itu di bawah 5% sebenarnya mereka. Tapi kenapa bisa begitu vokal, bisa begitu sampai nasional gitu, kayaknya seolah-olah mereka ini banyak banget gitu ya. Padahal jumlahnya gak banyak sebenarnya, mungkin 2-3%. Tapi karena mereka bersuara gitu. Nah kalau kebalikannya, ini dari quote ini ya apa yang dilakukan gereja? Kalau gereja cuma diem aja, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, melihat kondisi sekitar kita, kita diem aja, kita tidak melakukan apa-apa, ya itulah pekerjaan iblis merajalela, semakin tersebar. Jadi saudara saya mau ajak, mari kita boleh lihat kondisi di sekitar kita, kemudian minta hati Tuhan selalu, bahwa ada kelaparan dari Tuhan, ada kelaparan yang ada di sekitar kita, ada kemiskinan, ada ketidakadilan, ada kekurangan, ada kebutuhan-kebutuhan, di mana kita sebagai gereja Tuhan, gereja yang dipanggil oleh Tuhan, gereja yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang menjadi alat Tuhan, itu harus
mengambil tindakan, harus bertindak, melakukan yang terbaik untuk itu dan atas semuanya itu. Karena saya percaya itulah yang menjadi panggilan Tuhan, terlebih gereja ini ya, City Blessing Church. Kita diberkati untuk memberkati orang. Saudara dikasih Tuhan sepertinya, saya berdoa, Tuhan apa ya? Saya sering berpikir loh, hidup ini apa sih? Pada akhirnya seperti apa ya? Tapi apa yang bisa kita lakukan buat orang lain? Saya berdoa melihat banyak sekali orang yang memerlukan loh. Orang yang memerlukan yang bisa kita berikan gitu. Kayaknya buat saya, Tuhan saya gak bisa kayaknya hidup terlalu nyaman sementara ada orang yang sebenarnya bisa saya tolong tapi tidak saya tolong. Ada banyak sekali cerita pilu ya. Kemarin ada salah satu teman baik waktu pelayanan di Bandung, dari waktu kita memulai pelayanan, single mother. Udah gitu anaknya satu Down syndrome, perempuan 2, nah yang paling kecil Down syndrome, udah umur belasan sih. Mamanya meninggal. Karena terakhir udah single mother, terus ada cancer, ada tumor, dialisis. Terus ini anaknya gak tahu, datang di pemakaman, malah senang-senang, rame banyak orang gitu. Sampai terakhir mau tutup peti, baru sadar bahwa ternyata mamanya udah gak ada. Malah masih sempat diajak main. Saya kadang berpikir, Tuhan gimana ya anak ini ya, sama omnya, sama tantenya. Tapi kayaknya gimana sekolah mereka, gimana biaya hidup mereka ke depannya. Belum kayaknya banyak sekali orang yang memerlukan. Kadang saya berdoa, Tuhan saya ini pengen kaya Tuhan. Karena banyak orang yang perlu ditolong gitu. Banyak orang yang perlu dibantu sebenarnya gitu. Saya suka pikir, kayaknya ya saya cukup diberkati lah Tuhan. Saya pengen ngeberkatin orang lebih lagi gitu ya. Jadi dengan kerendahan hati dalam nama Yesus ya, ini jangan sampai kita menjadi sombong secara rohani. Tapi mari kita tangkap isi hati Tuhan bahwa ada banyak orang, ada kondisi yang memerlukan kita sebagai gereja Tuhan. Dan inilah fungsi atau panggilan dari gereja Tuhan. Paulus, satu ayat terakhir. Paulus dia ajarkan kepada jemaat Kolose seperti ini. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Bahasa Inggrisnya dikatakan, it is more blessed to give than to receive. Kalau ditanya, saudara mau diberkati atau lebih diberkati? Tentu kita mau lebih diberkati. Bagaimana caranya kita lebih diberkati? Yesus sendiri katakan, it is more blessed to give than to receive. Ini perlu kita cerna, kita renungkan. Selama ini, apakah yang kita cari? Apakah kita lebih senang untuk menerima atau kita lebih senang untuk memberi? Terlebih di dalam mindset kita, apakah saya diberkati ketika saya menerima apapun itu atau ketika saya memberi? Memberi ini jangan kita terbatas hanya uang ya. Uang adalah pemberian. Tapi bagaimana kita memberi waktu kita? Bagaimana kita memberi tenaga kita? Karena kalau kita bicara tentang bertindak, kita mau jadi pribadi yang bertindak, jadi pribadi yang bertindak, bersedia, dan kemudian bertindak secara nyata memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat apa yang kita berikan, lewat kepada kehidupan orang-orang lain. Nah kalau dibilang bertindak itu kan berarti memberi ya, kita melakukan sesuatu gitu, bukan untuk benefit kita, tapi untuk orang lain. Kita memberi bukan hanya uang, tapi tenaga kita, pikiran kita, bantuin orang mikir gitu. Bantuin orang untuk kasih tenaga kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Atau kadang menanggung perasaan orang lain gitu. Orang cerita cuma dengerin aja, kan ngedengerin orang cerita juga kayaknya kita juga jadi berat, jadi kasihan gitu, kita jadi pusing juga gitu, kita karena mendengar gitu. Tapi itu yang namanya bertindak, kita melakukan sesuatu, taking action, it means that you do something. And when you do something, you give something. Nah memberi, dan firman Tuhan katakan kok, it is more blessed to give than to receive. Wah ini harus kita ingatkan diri kita terus nih, it is more blessed to give than to receive. Karena spirit dunia ini mengajarkan untuk menerima, dan menerima. Mengambil, dan mengambil. Tapi dalam kehidupan orang percaya, lebih diberkati ketika kita memberi. Dan saudara yang kasih Tuhan,
percayalah, engkau tidak akan pernah bisa menghutangi Tuhan. Atau Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Tuhan bisa memberkati engkau berlipat kali ganda. Kalau engkau tahu tujuanmu, engkau diberkati untuk memberkati orang lain. So, be available, prepare, advance, maju terus. Kemudian terakhir, take action. Ini yang menjadi keputusan kita. As the opportunity rises, take the step, take the action. Find the needs and fill it. Cari kebutuhan, lihat kebutuhan, apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita berikan. Saya mau, terakhir saya mau, encourage dan juga saya bangga, saya mau berterima kasih atas apa yang jemaat ini lakukan. Kalau kita lihat, kita punya banyak sekali program ya, ada backpack project, ada untuk Makassar misalnya, ada building fund, kita raise fund untuk banyak hal. Kemudian yang terakhir ada untuk Turki dan Syria, kita memberi dan memberi. Tapi saudara, ini gak akan pernah habis gitu. Dan kita siapkan diri kita. Saya percaya kok, saya melihat diri saya, setiap tahun tuh saya lihat loh. Saya lihat tax return saya measure. Tahun ini saya increase gak memberi saya. Gitu. Ini bukan cuma untuk urus pajak supaya dapat lebih banyak lagi. Nah ini nih, jangan sampai ini musim pajak. Tapi saya lihat, kalau saya gak increase, berarti saya juga bisa lihat pertama saya stay at the same level. Kemudian berarti Tuhan bisa jadi nggak berkati saya lebih lagi nih pemberian saya, atau saya terlalu banyak porsinya jadi terbalik gitu. Tapi saya mau buat saya pribadi, saya boleh increase. Dan ketika saya increase, setiap tahun saudara bisa lihat Tuhan boleh berkati saya lebih lagi. Nggak berkekurangan loh. Ternyata waktu memberi kita nggak berkekurangan. Bukan hanya uang loh ya. Tuhan bisa memaksimalkan apa yang kita lakukan di hal yang lain ketika kita memberikan diri kita untuk pelayanan. Misalnya engkau ikut carousel, engkau ikut doa, engkau latihan melayani Tuhan. Wah sementara tetap mesti ada PR yang mesti dikerjain, ada tugas mesti dikerjain, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi Tuhan bisa memaksimalkan waktumu. Dan itu yang Tuhan lakukan buat kita. It is more blessed to give and to receive. So, itu yang mau saya sampaikan. Biar kembali firman Tuhan boleh meresap dan kita sebagai gereja Tuhan kembali kita kenal Tuhan, dan akibat dari pengenalan kita akan Tuhan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur buat sore hari ini, berdoa firman Tuhan dimeteraikan di dalam nama Yesus, dan Tuhan boleh membawa kami berubah Tuhan di dalam cara pandang kami, di dalam paradigma kami. Firman Tuhan boleh membawa kami boleh terus bertumbuh, sehingga kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh terus naik lebih lagi Tuhan, melakukan lebih lagi untuk kerajaan Allah. Dan kami boleh dipercaya lebih lagi oleh Tuhan. Kami tidak perlu takut akan kehidupan kami, karena kami terlalu percaya Tuhan kami yang hidup itu yang boleh memberkati kami begitu luar biasa. Dan terus Tuhan, seiring dengan kami diberkati, kami juga boleh terus memberkati. Kami diberkati lebih lagi, kami boleh memberkati lebih lagi. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami boleh memiliki hati Engkau Tuhan. Kami boleh peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kami. Dan jemaat ini di dalam nama Yesus boleh menjadi jemaat yang boleh selalu bersedia di hadapan Tuhan, bersedia untuk dipakai Tuhan, untuk dipimpin Tuhan, bahkan untuk dikoreksi atau ditegur oleh Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang terus boleh mengembangkan diri kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang berdiri teguh dan mengambil tindakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan sekali lagi sebelum kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Segala puji